Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz. Kesempatan ini saya ingin bercerita tentang aktivitas dalam 1 minggu terakhir. Salah satu yang membuat kami bahagia sekali minggu lalu adalah misi goes ke Labakang. Jadi bersama teman-teman Sosbovi, kami menuju Labakang dengan bersepeda bareng. Ini juga pengalaman pertama saya memilih ikut di jalur jarak jauh, di rute jarak jauh, dan alhamdulillah bisa sampai tembus kurang lebih saya kira 40 kilo ya, atau ya kurang lebih 35 sampai 40 kilo. Ya, itu menyenangkan, bisa jarak jauh, bisa sukses bersepedanya meskipun tidak tuntas sampai di destinasi Labakang di desa Patalasang, tapi secara umum saya puas karena ada penyempurnaan dari goes sebelumnya. Jika sebelumnya saya lebih banyak di mobil, maka kemarin itu saya bersepeda, dikawal istri di belakang. Sesekali beliau juga mengambil foto. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa inspirasi yang menurut saya perlu diceritakan mengenai goes kemarin. Pertama, pentingnya untuk kompak dalam satu tim. Misalnya, kalau sudah diputuskan bahwa harus di meeting point A, maka kita harus semua di meeting point A. Bagaimanapun itu harus diikuti. Kalaupun tidak, harus ada informasi kepada tim leader untuk dia bisa memberi pandangan tentang misalnya kalau kita bergeser rute atau meeting point. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapan bekal di perjalanan. Saya kira selain kekompakan, memang perlu juga memastikan bahwa asupan energi, asupan makanan atau minuman harus selalu tersedia. Jadi kemarin itu saya sangat terbantu karena ada gula merah yang sudah di packing oleh Nyonya Dharma, Ibu Olin, gula merah dan telur rebus. Saya makan sebiji. Ini penting karena untuk saya tidak sempat makan sarapan kemarin dan langsung berangkat karena memang kebiasaan ya sepeda nggak apa-apa kalau misalnya jarak-jarak tertentu pendek kita saya tidak usah sarapan. Tapi itu membantu. Jadi sepanjang jalan saya icip-icip gula merah itu asik sekali ya sambil goes gitu. Itu yang kedua. Jadi siapkan makanan tambahan di selama perjalanan yang praktis ya, yang ada bungkus kemudian kayak telur itu kan langsung ditelan gitu. Yang ketiga, di cuaca yang overall bagus tapi sebagian ruas jalan kena hujan, kami sempat berhenti di antara Maros dan Pangkep ya kalau nggak salah, dan itu memang hujan deras. Pesannya adalah pastikan untuk membawa jas hujan, jaga-jaga ya, jas hujan. Kemudian untuk katakanlah menjaga supaya tetap stabil dalam perjalanan, mungkin ada handuk ya yang sudah diamankan begitu. Lalu tetap dalam jarak pantau tim leader. Bersepeda rombongan sedapat mungkin harus terpantau dalam satu katakanlah line up begitu. Jadi kalau hujan kita bisa tahu di mana teman berhenti, di mana titik katakanlah rehat begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya kira karena jarak jauh kita memang harus antisipasi ya, misalnya hal-hal yang tidak terduga, misalnya ada kawan lagi bocor bannya kayak kemarin itu. Tim leader kami Dharma Kuba sempat bocor bannya dan dia sigap sekali karena dia bawa pompa, bahkan saya dengar dia bawa juga ban dalam. Jadi well prepared. Saya kira seperti itulah idealnya kalau dalam perjalanan. So pastikan kebutuhan-kebutuhan misalnya di luar
seperti ada bocor atau ada insiden ya berkaitan dengan peralatan sepeda. Yang keempat, yang kelima, menurut saya yang menarik dari misi kemarin ke Balabakang yang diorganize atau disiapkan oleh saudari kita Wasila. Beliau orang tenar menurut saya karena punya jabatan strategis, tapi masih mau untuk memfasilitasi kita, yaitu perlunya berkomunikasi antar anggota, atau paling tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi untuk masing-masing ya, dipastikan bahwa masing-masing, karena kadang-kala juga satu dan lain hal, ada kawan misalnya berhenti ngambil foto, tiba-tiba dia ketinggalan, atau seorang kawan lainnya singgah buang air kecil, dia ketinggalan. Jadi tetap ada semacam wahana untuk berkomunikasi. Poinnya di situ ya. Meskipun keempat atau yang kelima tadi itu sudah tapi saya kira alat komunikasi sangat penting ya untuk mendetek. Yang keenam, ya ini juga luar biasa ya. Kami menerima ketika sampai di Labakang, kemudian makan siang, sholat, mandi, menikmati sajian dengan sukarela, sukacita begitu. Kami punya agenda lain, ada plan B. Jadi kami dari Labakang itu menuju tidak balik Makassar tapi ke Parepare. Nah di titik ini ada kawan yang tidak ikut ke Parepare, dia langsung pulang, dan kami bersama sebagian lainnya itu ke Parepare. Tidak salah, tidak keliru, tetapi tetap perlu jaga-jaga, antisipasi bahwa mungkin saja dalam perjalanan utama destinasi akhir kita akan punya agenda lain. Jadi yang saya ingin bilang, siapkan misalnya pakaian tambahan atau aksesoris atau hal-hal yang mungkin dibutuhkan ketika ada plan B yang harus dijalankan. Saya kira itu barangkali dari saya bukan tips ya, tapi cerita dari lapangan dan mungkin bisa menginspirasi kita bagaimana mengorganize misi-misi berikutnya. Salam Gogos Semansa 89 Makassar. Stay safe, stay healthy, and ride for all. Bye.